Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan akan mempresentasikan kemampuan interpretasi dari mata kuliah kurikulum. Nah, di sini ada Apris Eri Setianingsih, Dinar Barki Kausar Hervi, Etika Desa Putri, dan saya sendiri yaitu Nabila Ramadea. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian interpretasi terlebih dahulu. Menurut Kamus Merriam-Webster, definisi dasar dari interpretasi adalah tindakan menjelaskan makna sesuatu atau cara sesuatu dijelaskan atau dipahami. Nah, sedangkan dalam istilah bahasa, interpretasi adalah menerjemahkan pesan lisan atau isyarat ke dalam bahasa lisan atau isyarat lain yang mudah dipahami. Interpretasi menurut Ruseffendi adalah kemampuan memaknai masalah yang diberikan, mengubah informasi dari masalah dalam bentuk cara lain seperti bentuk tabel, diagram, simbol, gambar, serta menyimpulkan hasil dari masalah yang diberikan. Selanjutnya ada kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang penting dimiliki oleh peserta didik untuk dapat menafsirkan dan menyimpulkan perolehan data agar dapat memahami maknanya dengan baik. Orang yang melakukan interpretasi biasanya memiliki ketajaman logika dan ilmu pengetahuan yang memadai. Selain itu, ia juga memerlukan data agar penjelasan yang diberikan lebih kuat. Kemudian penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Yang pertama, bermakna. Peserta didik mampu memberikan sebuah kesan bermakna menurut pendapat dan pandangannya terhadap materi yang telah diberikan. Menurut Jurnal Pengertian dan Komponen Penyusunan Modul Ajar, bermakna merupakan kemampuan guru dalam memberikan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran, yang mana manfaat tersebut nantinya akan dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk mendapatkan pembelajaran bermakna, guru harus melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penilaian yang sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. 2. Berbagai wawasan. Peserta didik mampu menafsirkan pemahaman yang ia peroleh dengan cara mengaitkan pemahaman tersebut dengan berbagai wawasan. Dari sumber jurnal yang sama, guru harus memiliki wawasan yang luas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salah satu peran guru yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Dengan adanya peran tersebut, guru harus memiliki wawasan pendidikan yang luas dan memiliki berbagai strategi belajar mengajar sehingga pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat dengan mudah diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu signifikan. Peserta didik mampu menyampaikan penafsirannya terkait topik tertentu secara mendalam, tajam, dan jelas agar pesan tersampaikan secara signifikan. Signifikan mampu memberikan pengaruh atau dampak tertentu terhadap suatu persoalan. Menurut Kramer dan Howitt, signifikansi adalah sesuatu hal kurang masuk akal apabila ada peneliti yang menemukan sebuah penemuan baru tanpa disertai dengan uji hipotesis. Kemudian yang keempat ada ilustratif. Ilustratif berarti menerangi atau menghias, mengiringi, mendukung. Selain itu juga untuk membantu proses pemahaman peserta didik terhadap suatu objek. Menurut KBBI, arti ilustrasi adalah gambar, dalam hal ini foto ataupun lukisan, untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Gambar, desain, atau diagram ini untuk penghias atau halaman sampul dan sebagainya. Penjelasan, tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya untuk memperjelas paparan tulisan dan sebagainya. Menurut Rohidi, arti ilustrasi adalah penggambaran suatu hal melalui elemen rupa untuk lebih menerangkan, menjelaskan, atau memperindah suatu teks sehingga pembaca dapat seolah-olah merasakan langsung sifat-sifat gerak dan kesan cerita yang disajikan.
Kemudian yang terakhir ada membuat jelas. Kemampuan interpretasi membuat jelas memiliki makna memberikan penjelasan ataupun informasi yang utuh dan jelas adanya. Memberikan penjelasan ataupun informasi yang utuh dan rinci sehingga penjelasan tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan sistematis. Ketika informasi disajikan baik secara tekstual maupun lisan, maka penjelasan tersebut harus sesuai dengan tata bahasa yang benar sehingga tidak membuat miskonsepsi ataupun penafsiran ganda. Kemudian di sini kita menyajikan rubrik penilaian interpretasi. Ada 5 aspek di dalam interpretasi. Yang pertama ada bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Rubrik ini dibagi menjadi skor dari skor 4, 3, 2, dan 1, di mana masing-masing skor ini memiliki perbandingan yang berbeda-beda. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan atau komentar atau sanggahan bisa disampaikan lewat forum yang disediakan dalam LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.